silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2. Nikmat makan gorengan di kota Madura, marinya tidak bersolawat Prabowo Gibran untuk Indonesia. Gibran untuk Indonesia. Kalau soal Gus Miftah, kalau soal pelanggaran dan sebagainya, semua sudah kelihatan kok. Tinggal Bawaslu, ya itulah pekerjaan Anda yang kami tunggu, atau mungkin menunggu kalian akan diprotes sama masyarakat. Oke ya? Oke, terima kasih semuanya ya. Oke, udah ya. Makasih teman-teman. Ya, nggak tahu videonya kayak apa, saya belum cek detail, tapi laporan ke saya saat pembagian uang juga pembagian kaos 02. Ada yang ngeliatin kaos gitu katanya, tapi saya belum cek ya. Ya nanti kalau memang Ganjar tantang Bawaslu usut Gus Miftah bagi-bagi uang di Pamekasan. Kita bahas. Halo Pak Ganjar, saya apresiasi mengenai tantangan Anda ini. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwa Bawaslu, KPU ini membuat peraturan hanya akan menguntungkan satu pihak, yaitu pasangan nomor 02. Aturan-aturan yang dibuat mereka itu hanya berlaku untuk Capres 01 dan 03. Selain itu tidak berlaku, Pak. Jadi percuma kita mau teriak-teriak, mau usut tantang segala macam, Bawaslu itu melempem. Bawaslu itu hanya formalitas, makan gaji buta. Bawaslu itu bekerja atas dasar kepentingan, bukan atas dasar sumpah jabatan. Padahal mereka ngaku punya Tuhan, bersumpah di bawah kitab suci. Tapi prakteknya nol. Untuk semua masyarakat Indonesia pendukung Capres 01 dan 03, kita kawal semua TPS-TPS waktu pemilu besok. Kalau terjadi kecurangan, kita bikin rame, kita bikin ribut, sampai permasalahan selesai. Kalau belum selesai, kita tetap bikin rame. Oke, apakah semua bersiap? Karena di pemilu kali ini, wasit dan panitia terindikasi kuat terlibat bermain. Oke, rakyat pantau, rakyat monitor. Salam. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di dalam media. Tapi kali ini soal selebritas politik ya guys, yaitu Gus Miftah yang bagi-bagi uang. Tentu Anda sudah tahu bagaimana Gus Miftah bagi-bagi uang di Pamekasan. Tentu jika ada pendukung 02 akan membela Gus Miftah. Tapi yang menarik adalah pendukung 01 dan 03 sekarang bersatu untuk menjegal langkah dari 02. Karena dianggap 02 ini sekarang memang sedang melaju kencang di pucuk pimpinan klasmen sementara Pilpres 2024 berdasarkan beberapa hasil survei. Namun pendukung 01 dan 03 tidak percaya hal itu dan menganggap bahwa 02 akan sangat berpotensi melakukan kecurangan. Karena dianggap wasitnya yaitu Bawaslu dan KPU sudah dikuasai oleh 02. Mengingat Prabowo Subianto berada di kabinet dan juga Gibran Rakabuming Raka adalah anak dari Presiden Jokowi yang sekarang sedang memegang tampuk kekuasaan di Republik Indonesia. Artinya pendukung 01 dan 03 khawatir akan terjadi intervensi dari pemerintah yang sekarang sedang memegang tampuk kekuasaan, yaitu Presiden Joko Widodo sekaligus KPU dan Bawaslu. Karena itulah pendukung 01 dan 03 akhirnya bersatu untuk protes kepada Bawaslu. Tak ketinggalan juga Ganjar Pranowo dan Muhaimin Iskandar turut memprotes hal itu guys. Bagi-bagi duit, bos, sultan udah jadi sultan sekarang, udah jadi sultan. Atas dasar apa gitu? Bagi-bagi duit, ya mau nyuap rakyat. Harusnya kalau ngaku-ngaku ulama, ngaku-ngaku tokoh, harusnya mendidik rakyat itu politik. Masa cara didiknya bagi 50.000, 10.000, 50.000, 100.000? Oh pantasan aja cara didiknya gitu pakai duit. Ayolah Bawaslu, ini si Miftah, ini kan pendukung paslon 02. Ya kan, proses dah coba tuh. KPU mana suaranya? Proses dong. Apa sih motif dia selain yang katanya ya ini titipan dari pengusaha kaya? Sedih lihatnya. Namun Gus Miftah sendiri akhirnya melakukan klarifikasi dan buka suara soal hal itu. Menurut Gus Miftah, hal ini memang sedekah rutin yang dilakukan oleh Haji Her.
Haji Her ini adalah bos tembakau dari Madura. Gus Miftah sedang ceramah rutin dan memang itu dilakukan Haji Her bukan untuk kampanye, karena memang Haji Her rutin melakukan sedekah itu. Namun sayangnya memang terlihat bahwa Gus Miftah sedang kampanye untuk melakukan agar orang-orang mencoblos 02. Entahlah Bawaslu akan bertindak atau tidak. Yang jelas Gus Miftah sudah melakukan klarifikasi dan berikut ini klarifikasi yang dibagikan oleh Gus Miftah. Video viral yang di Pamekasan itu kemarin bagaimana tanggapan dari Gus Miftah? Kayaknya memang saya ditakdirkan untuk menjadi viral. Jadi ini Gus niki supaya tidak menjadi fitnah. Itu adalah acara saya di Pamekasan atas undangan Haji Her, pengusaha tembakau top di Pamekasan. Beliau punya kebiasaan sedekah tiap hari. Ke pasar, ke sawah, ke karyawan, ke pabrik, itu hampir tiap hari. Bahkan beliau membangun rumah sederhana untuk orang miskin itu 1000 unit lebih. Kebetulan kemarin saya diundang, pas jatah bagi-bagi duit. Saya diminta oleh Haji Her untuk ikut membagi duit. Masa saya tolak? Kan minimal saya dapat pahalanya, ikut bagi-bagi. Nah, itu nggak ada kaitannya dengan apapun. Tapi karena Haji Her minta saya bagi-bagi duit itu uangnya Haji Her. Maka saya mau. Nah, ada yang tanya, Gus, itu kok ada kaosnya Pak Prabowo di belakangnya dan lain sebagainya. Silakan nanya yang memvideo dan yang membawa kaos. Maksudnya apa? Yang jelas yang perlu saya klarifikasi, saya bukan TKN. Gus sih. Saya ini bukan tim kampanye, Gus. Bukan sama sekali. Saya tidak ada tertulis sebagai TKN. Kemudian yang kedua, kalau money politik, masa terang-terangan kok goblok men gitu. Kalau money politik biasanya apa? Ya sembunyi-sembunyi. Itu murni sedekah dari Haji Her. Daripada nyinyir, menimbulkan fitnah, mbok ayo melu-melu bagi-bagi sedekah. Gitu aja, santai bro. Hanya dijawab dengan wok. Masalah Mas Eno, nggak usah diharapin orang yang apa-apa minta ke bapak itu gitu loh. Kita sebagai anak muda ya sudah, kita fokus ke pasangan masing-masing aja. Anda mendukung Mas Ganjar, anak-anak muda lain mendukung Mas Anies gitu loh. Kita pikirin soal gimana bisa Mas Ganjar ini menang atau Mas Anies ini menang, daripada mikirin seorang anak muda yang nggak bisa apa-apa gitu ya, yang bisanya cuma minta ke bapak. Kalau ada masalah minta ke bapak, minta tolong ke bapak gitu loh ya. Jadi wali kota minta ke bapak, jadi cawapres minta ke bapak gitu, ngubah peraturan juga minta ke bapak. Semuanya itu urusan bapak gitu loh. Nggak usah nantangin dia sih, karena ujung-ujungnya ya dia bakalan bilang bapak saya gitu loh. Nggak ada di pemikiran dia, memang pure pemikiran, memang asli pemikiran dia tuh nggak ada sama sekali. Kita bisa tahu lah.